Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan dinamo kipas angin untuk jalur strom dan speednya. Nah, pertama di sini untuk dinamo 16 inci ini, untuk mereknya di sini tidak ada tertulis, tidak ada keterangannya untuk mereknya. Nah, di sini katanya Coslet teman-teman. Nah, sekarang untuk menentukan jalur kapasitor dan yang mana jalur speed di sini, pertama kita pisahkan dulu keempat kabelnya ini. Sebelumnya orangnya di sini sudah mengganti untuk gulungannya. Untuk kipasnya ini sendiri adalah merek Cosmos. Namun bisa kelihatan di sini untuk kabelnya speed warna merah adalah speed 3, warna kuning adalah speed 2, dan warna hitam ini adalah speed satunya teman-teman. Kemudian yang dia jadikan jalur strom di sini adalah kabel warna putih. Nah, sekarang selanjutnya di sini untuk dinamonya ada 4 kabel. Pertama ini abu-abu, kemudian putih, kemudian hijau dan kuning. Nah, bagaimana caranya kita menentukan dengan apometer digital? Pertama untuk apometer digitalnya kita arahkan ke skala dioda tester. Kemudian untuk probe-nya kita tempelkan seperti ini. Nah, kita ukur, pastikan untuk semua kabelnya ini tersambung teman-teman. Kita ukur mulai dari abu-abu ke putih. Seperti ini. Nah, bisa terlihat dari abu-abu ke putih ini 533 ohm. Kemudian putih ke hijau 245, 244. Kemudian hijau ke kuning 103. Bisa disimpulkan di sini teman-teman, untuk kabel putih ini coba kita cari yang mana yang paling terendah di antara dari pengukuran putih, abu-abu, kuning dan hijau. Coba kita cek ke hijau, putih ke hijau 245. Kemudian putih ke kuning 142. Kemudian selanjutnya kita cari dari hijau ke kuning. Nah, ini terhitung rendah teman-teman. Nah, selanjutnya kita ukur dari kabel kuning ini. Nah, ini juga terhitung rendah. Ini artinya bukan kabel speed. Nah, untuk kuning ini bisa disimpulkan bukan strom teman-teman. Nah, selanjutnya kita ukur kembali hijau ke putih 245. Kemudian hijau ke abu-abu 780. Ini termasuk tinggi. Namun ini masih rendah teman-teman. Untuk jalur speed di sini tidak ada 244. Nah, sama dengan yang ini, tidak ada kabel speed yang 103. Nah, selanjutnya coba kita abu-abu ke putih 533, abu-abu ke hijau 776 ohm, kemudian abu-abu ke kuning 674. Nah, bisa disimpulkan di sini untuk pengukuran kipas jenis 16 inci ini, kita cari mulai dari speed 1, 2 dan 3 itu 500, 400 hingga 600 teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk pengukuran dari kabel abu-abu ini apabila kita jadikan strom. Nah, seperti ini. Kita sambungkan abu-abu ini ke putih, ini artinya jalur strom. Sekarang kita ukur abu-abu ke putih 533, abu-abu ke hijau 777, abu-abu ke kuning 674. Bisa terbaca di sini. Untuk ini sudah jelas adalah jalur stromnya teman-teman. Nah, ini kita jadikan jalur strom.
Kemudian kita akan cari, tentukan untuk kabel speednya. Mulai dari kabel abu-abu ke putih ini 533. Ini hijau ke abu-abu 776. Kemudian abu-abu ke kuning 684. 674. Nah, bisa disimpulkan di sini untuk speed 3 adalah yang paling rendah. Kemudian menyusul kabel kuning 674 dan kemudian kabel hijau 777. Artinya ini speed yang paling rendah adalah speed 3. Kemudian kedua dari yang rendah ini adalah warna kuning. Ini speed 2. Kemudian yang paling tinggi adalah 776 ohm. Artinya ini adalah speed 1. Jadi semakin kesimpulannya di sini, semakin rendah tegangan atau hambatan, artinya itulah speed yang paling tinggi atau kecepatan yang paling tinggi, teman-teman. Sekarang langsung saja kita hubungkan, kita coba tes untuk dinamonya. Di sini saya juga akan mengukur untuk kabel kapasitornya ini apakah masih tersambung. Karena sudah jelas di sini konslet, teman-teman. Nah, 1021. Nah, untuk 1021 ini kita akan ganti untuk kapasitornya pertama sebelum kita pengetesan. Karena biasanya apabila konslet, selain dari fuse yang kena itu adalah kapasitornya, teman-teman. Oke, langsung saja saya ganti dengan kapasitas 2 mikrofarad. Oke, selanjutnya kita ganti untuknya ini. Coba agar kena kak. Ada 2 mikro. Oke teman-teman, jadi selanjutnya sekarang kita akan proses penyambungan ke kabel biru. Ini adalah strom dari steker, dari colokan. Kita sambungkan ke kabel abu-abu, teman-teman. Nah, sebelumnya ini disambungkan ke kabel putih. Ini artinya ada kesalahan pada saat penyambungan, jadi kita benahi untuk penyambungannya. Nah, selanjutnya untuk kabel hitam adalah speed 1. Nah, di sini yang paling rendah tadi di sini adalah ini speed 1 untuk kabel hitam. Kita hubungkan ke hijau, teman-teman, dengan nilai tegangan 774. Kemudian selanjutnya speed 2 kabel kuning. Ini tidak berubah untuk warna kabelnya, dari gulungan juga warna kuning. Ini berfungsi sebagai speed 2 dengan nilai hambatan 674. Dan terakhir kabel merah ini berfungsi sebagai speed 3. Ini kita hubungkan ke kabel putih, karena ini adalah speed 3 ini dengan nilai hambatan 536 ohm. Oke, selanjutnya saya akan berikan isolasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ukur dari steker, teman-teman. Setelah penyambungan seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman jangan tergantung dari warna kabel, namun perhatikan dari hambatan dari teman-teman. Setelah disambungkan seperti ini, selanjutnya kita
cek di melalui colokan atau steker. Kita aktifkan tombolnya, saklarnya. Nah, untuk speed 1 terbaca 786 ohm. Kemudian selanjutnya speed 2 674 675 ohm. Nah, selanjutnya speed 3 541 untuk speed 3. Nah, sekarang langsung saja kita colokkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan langsung ke speed 1. Kita lihat. Kita tekan memang. Sekarang perhatikan teman-teman, untuk balingnya ini saya tandai. Untuk asnya saya tandai dengan menggunakan solasi. Kita perhatikan untuk putarannya. Apabila penyambungannya ini benar, ini akan berputar ke kanan. Sekarang langsung saja kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat putarannya. Ini mutarnya ke kanan teman-teman. Selanjutnya kita speed 2 kita tes. Speed 2 ini lebih kencang. Kemudian selanjutnya speed 3. Ini lebih kencang lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk cara kita menentukan kabel dari dinamo kipas angin. Ini keluarannya 4 kabel. Kemudian untuk 5 dan 6 kabel itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendapat notifikasi terbaru dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.